Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Selamat berjumpa kembali. Semoga kita selalu diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semangat untuk memahami ajaran agama Islam dan melaksanakannya, selalu diberi barokah, selalu diberi kenikmatan-kenikmatan yang tiada tara, dan umur panjang yang bermanfaat fidin wa dunya wal akhirah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggunakan dua istilah untuk lafal yang artinya menurunkan wahyu, yaitu lafalnya berbunyi anzalna ilaikal kitab dan anzalna alaikal kitab. Yang pertama pakai huruf jar ila dan yang kedua pakai ala, sebagaimana telah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu surat Az-Zumar ayat 2 dan surat Az-Zumar ayat 41. Tentu kedua lafal itu meskipun sama-sama menurunkan wahyu, tetapi maksudnya berbeda. Ikhwani fiddin rahimakumullah, pada kesempatan ini perkenankanlah kami menghaturkan dua ayat tersebut dan penjelasannya, serta penjelasan istilah anzalna ilaikal kitab dan anzalna alaikal kitab. Penjelasannya seperti berikut. Surat Az-Zumar 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalna ilaikal kitab bil haqq fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab, yaitu Al-Quran, dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Penjelasan surat Az-Zumar ayat 2. Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu, wahai Rasul, Al-Quran yang berisi kebenaran. Semua beritanya benar dan hukum-hukumnya adil. Maka sembahlah Allah dengan mentauhidkannya, membersihkan tauhid-tauhid tersebut dari kemusyrikan. Pedoman menyembah Allah itu terdapat dalam Al-Quran, maka pelajari, fahami, kemudian laksanakan. Surat Az-Zumar ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalna alaikal kitaba linnasi bil haqq faman ihtada falinafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa ma anta 'alaihim biwakil. Artinya, sesungguhnya kami menurunkan kepadamu Alkitab, yaitu Al-Quran, untuk manusia dengan membawa kebenaran. Siapa yang mendapat petunjuk, maka petunjuk itu untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia semata-mata sesat buat kerugian dirinya sendiri. Dan kamu sekali-kali bukanlah orang yang bertanggung jawab terhadap mereka. Penjelasan surat Az-Zumar 41. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu, wahai Rasul, Al-Quran dengan kebenaran sebagai hidayah bagi alam semesta kepada jalan yang lurus. Maka barang siapa mengambil hidayah dari cahayanya dan beramal dengan apa yang dikandungnya, serta beristiqomah di atas manhajnya, maka manfaatnya kembali kepada dirinya. Dan sebaliknya, barang siapa tersesat
setelah petunjuk itu jelas baginya, maka mudaratnya atau bahayanya akan kembali menimpa dirinya sendiri. Dia tidak sedikit pun akan membahayakan Allah, dan kamu, wahai Rasul, bukanlah penjaga yang bertugas mengurusi amal perbuatan mereka. Kamu tidak dihisab karenanya, dan tidak kuasa melindungi siapa yang kamu kehendaki, karena tugasmu hanyalah menyampaikan. Penjelasan lafal anzalna ilaika dan lafal anzalna alaika. Lafal anzalna ilaika itu maksudnya adalah nubuwah, kenabian, yaitu hamba Allah yang diberi wahyu, kemudian diperintahkan untuk menyembahnya dengan berpedoman pada wahyu. Agar mampu memahami wahyu harus mempelajari, memahami, kemudian melaksanakan. Sedangkan lafal anzalna alaika itu menunjukkan risalah, tugas menyampaikan kepada yang lain, atau dakwah. Hal itu merupakan tugas Rasul, yaitu setelah mempelajari, memahami, kemudian melaksanakan, baru mengajarkan atau menyampaikan kepada orang lain, yaitu dengan memberi contoh, membimbing, dan memahami tata cara melaksanakannya, diiringi sikap sabar dan istiqomah. Ikhwani fiddin, arsyadakumullah, demikian tadi yang bisa kami sampaikan tentang Surat Az-Zumar ayat 2 dan ayat 41 serta penjelasannya, dan penjelasan sedikit tentang anzalna ilaikal kitab dan anzalna alaikal kitab. Anzalna ilaikal kitab itu yang dimaksud adalah nubuwah atau kenabian, yaitu Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang kita akui adalah seorang nabi dan diberi wahyu. Kemudian diperintahkan oleh Allah untuk menyembahnya berpedoman kepada wahyu. Sedangkan anzalna alaikal kitab itu menunjukkan risalah atau tugas nabi sebagai rasul, menerima wahyu selain mengamalkan sendiri, juga disampaikan kepada umatnya. Dalam artian, Nabi melaksanakan dakwah. Kita sebagai umat Muhammad SAW tentu akan melaksanakan dakwah sebagaimana perwujudan kita terhadap ittiba beliau, yang mana dakwah itu memiliki tujuan-tujuan. Pada kesempatan ini, kami akan mengaturkan di antara tujuan-tujuan dakwah tersebut sebagaimana berikut ini. Tujuan dakwah. Pertama, dari sisi objeknya. 1. Bertujuan membentuk pribadi muslim yang mempunyai iman yang kuat, berperilaku sesuai dengan hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berakhlak karimah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu turuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Al-Baqarah 208. 2. Bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia penuh ketentraman dan cinta kasih antara anggota keluarga. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum aswajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah
Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Ar-Rum ayat 21. 3. Membentuk masyarakat sejahtera yang mematuhi peraturan-peraturan yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tarol mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kamathal jasadi idashtaka udwan tada'a lahu sa'iru jasadihi bisahari wal huma. Kamu lihat perumpamaan orang-orang yang beriman di dalam saling mencintai, saling berbelas kasih, dan saling mempunyai kesamaan rasa di antara mereka adalah seperti satu tubuh. Apabila salah satu anggotanya merasa sakit, maka seluruh anggota badannya ikut merasakan tidak tidur dan merasa demam panas. Hadis riwayat Bukhari. 4. Membentuk masyarakat dunia yang penuh kedamaian, ketenangan, dengan tegaknya dunia tanpa diskriminasi, eksploitasi, saling tolong-menolong, dan menghormati. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Al-Anbiya 107. Kedua, dari sisi materi. 1. Tujuan dari sisi akidah yaitu tertanamnya suatu akidah yang mantap di setiap hati seseorang, sehingga keyakinan tentang ajaran-ajaran Islam itu tidak lagi dicampuri dengan rasa keraguan. 2. Tujuan dari sisi hukum yaitu kepatuhan setiap orang terhadap hukum-hukum yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Realisasi tujuan dakwah ini ialah orang yang belum melakukan ibadah menjadi orang yang melakukan ibadah dengan baik dan benar. Bagi orang yang belum mematuhi peraturan-peraturan agama Islam, menjadi orang yang mematuhi peraturan dengan baik dan benar. 3. Tujuan dari si akhlak, yaitu terbentuknya pribadi muslim yang berbudi luhur, santun, dihiasi dengan sifat-sifat yang karimah, mulia, mahmudah, terpuji, dan bersih dari sifat-sifat yang madmumah, tercela. Ikhwani fiddin rahimakumullah, urusan dakwah itu tidaklah ringan dan tidak juga mudah. Tentu hal itu merupakan sesuatu atau urusan yang berat. Agar yang berat itu terasa ringan dalam melaksanakan, janganlah berhenti untuk selalu memohon kepada Allah, dan dalam memohon jangan mudah jenuh bahkan berhenti. Sebagaimana Allah telah menjelaskan dalam surat Al-Muzammil bahwa Allah akan memberikan tugas berat kepada Rasul-Nya, yaitu tugas risalah atau dakwah. Inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Sungguh kami akan menyampaikan atau memberikan kepadamu, wahai Muhammad, perkataan yang berat atau tugas berat. Maka pada surat Al-Muzammil itu Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk selalu melaksanakan sholat malam atau tahajud agar urusan yang berat itu dilaksanakan terasa ringan.
Pada kesempatan ini, ikhwati rahimakumullah, kami akan mengaturkan keutamaan daripada dakwah, yaitu seperti berikut ini. Di antara keutamaan dakwah, 1. Ditempatkan pada derajat yang tinggi di sisi Allah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ali Imran 110. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Ali Imran 110. 2. Memperoleh pahala yang besar. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan pada suatu kebaikan, maka baginya seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. 3. Bukti imannya seseorang itu benar. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan. As-Sof 1-2. 4. Mendapat keberuntungan dunia akhirat. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Ali Imran 104. 5. Terhindari dari laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bani Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu layatana hauna an munkar fa'alu labi'sa ma kanu yaf'alun. Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu. Surat Al-Maidah 78-79. 6. Mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakah wa yuti'ullaha wa rasulah. Ulaika sayarhamuhumullahu innallaha azizun hakim. Dan orang-orang yang beriman, laki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat atau sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya.
mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Taubat 71. Ikhwani fiddin arsyadakumullah, demikian tadi yang bisa kami aturkan. Semoga kita selalu didampingi oleh Allah atau disertainya dalam melaksanakan dakwah, diberi kekuatan, semangat, bimbingan, pendampingan, sehingga kita bisa mencapai derajat khairu umat yang terbaik. Amin. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.